44 atas nama Syarifah Aminah asal MTS 1 Pontianak tim B. Kepada undian 44 dipersilahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati bapak dan ibu pendamping, serta yang saya cintai dan saya banggakan para teman-teman seiman dan seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, daratan dan lautan, bulan dan bintang, tumbuhan dan hewan, wanita dan pria, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Jangan lupa salawat berserta salam mari kita curahkan terhadap the best of the best man, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad yang telah mengumpulkan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dan yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kita hidup di bawah naungan Islam. Hadirin rahimakumullah, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aminah, perwakilan dari MTS Negeri 1 Pontianak. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawa tausiah singkat yang berjudul Pemuda di Zaman Milenial. Hadirin, berbicara tentang pemuda, pasti identik pada masa muda. Masa yang hebat luar biasa. Masa muda disebut juga dengan masa yang tepat, masa yang kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik Nikmat. Hal ini seirama dengan terdapat salah satu ulama tafsir Al-Quran yang bernama Syekh Ibnu Katsir di dalam kitabnya berkata, masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan sebelum setelahnya berada pada masa kelemahan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pernah berkata, berilah aku 10 pemuda, maka kuguncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, masa muda adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda-pemudi diberi fisik yang kuat, seperti mata bisa melihat dengan tepat, tangan bisa mengangkat benda yang berat, kaki bisa berlari dengan cepat, wajah tampan cantik memikat. Maka gunakanlah fisik kita, wahai hadirin, untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Maha Kuasa. Hadirin rahimakumullah, namun sangat cukup menyedihkan, memalukan, dan bahkan memilukan di zaman milenial ini. Tidak sedikit orang kaya yang segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya keren, laptopnya canggih, mobilnya banyak, duitnya banyak, tiap hari makannya mewah-mewah, tetapi batinnya tersiksa, hatinya tidak tenang karena terjerumus dalam narkoba, terlayung dalam bujukan wanita penggoda, karena beliau tidak taat atas perintah Allah Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Syekh Mustafa, salah satu penjaga Mesir, pernah berkata di dalam syairnya, sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki merekalah terdapat hidup dan matinya umat. Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti muncul pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana kita yang merupakan seorang pemuda, yang merupakan harapan bangsa dan harapan orang tua, untuk menghadapi dampak negatif dari era globalisasi ini, supaya kita terhindar narkoba dan lain sebagainya.
Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutb memberikan solusi kepada kita dengan cara berpendidikan yang wajib. Oleh karena itu, marilah kita semangat belajar ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semangat belajar ilmu pengetahuan umum maupun memahami ilmu pengetahuan agama. Karena ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan agama itu buta. Sedangkan ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum sangat berbahaya. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Ya, artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda semangat belajar ilmu pengetahuan umum maupun mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara mereka sederajat. Dewan juri yang bijaksana, hadirin rahimakumullah. Saking wajibnya kita menuntut ilmu, saking teringat di dalam kisah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah anak yatim. Ayahnya meninggal saat beliau masih umur 4 tahun, sedangkan ibunya meninggal saat beliau masih balita. Ibnu menurut bahasa artinya anak, sedangkan Hajar artinya batu. Jadi Ibnu Hajar artinya anak batu. Kenapa disebut dengan anak batu? Karena Ibnu Hajar sangat bodoh dalam pembelajaran. Beliau selalu lupa dengan pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya, sehingga membuat beliau sangat putus asa dan mengizinkan untuk berhenti di pesantren. Di perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Hal itu membuat Ibnu Hajar pun berteduh di dalam gua. Saat berteduh di dalam gua, Ibnu Hajar terfokus dengan tetesan air hujan yang bisa melubangi sebuah batu. Lalu muncullah pertanyaan di hati Ibnu Hajar, bagaimana kota batu yang keras itu bisa terlubangi karena tetesan air hujan. Ia pun mengamati bahwa batu yang keras itu bisa terlubang karena tetesan air hujan yang terus mengalir. Sedangkan kepalanya yang tidak sekeras batu pasti bisa memahami pelajaran dengan rajin, tekun, dan sabar. Hal itu membuat semangat tumbuh di diri Ibnu Hajar. Dia pun kembali ke pesantren dan menemui gurunya dan menceritakan apa yang beliau alami. Melihat semangat Ibnu Hajar, gurunya pun menerima kembali menjadi muridnya di pesantren. Disinilah perubahan diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi sangat cerdas dibanding teman-temannya. Sehingga beliau menjadi ulama dan terkenal dengan kitab yang berjumlah 272 kitab. Nah, apa sih hikmah dari kisah Ibnu Hajar? Hikmahnya, kita sebagai pemuda pasti ayo semangat untuk belajar ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama dengan rajin, tekun, dan sabar. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa disertai dengan akhlakul karimah, dijauhi oleh narkoba dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dan mohon maaf ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.